Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmu shalihat. Al-qail fi kitabihil karim wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, al-ghaniyyu an kulli man siwahu, wal muftaqiru ilayhi kullu syai'in fi sa'iril aqdar. Al-qail wa la tamshi fil ardi marha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin sayyidul makhluqat
sahibul khawdi wasyafa'ah al-qail ma naqasat sadaqatu min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a 'ahadun lillahi illa rafa'ahu. Rawahu Muslim. Al-qail aidan man tawadda'a lillahi rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu. Rawahu Nasa'i. Al-hadis kama qala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Biqaulihi ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Babus Salam yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama dan paling utama, yang wajib dan mesti harus disampaikan oleh setiap khatib dan sekaligus menjadi rukun daripada sahnya khutbah Jumat adalah mengingatkan sekaligus mengajak kepada setiap jamaah salat Jumat agar senantiasa menjaga bahkan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu ke waktu dalam situasi apapun dan dimanapun kita berada. Seperti halnya siang hari ini, kita berharap semoga di hari yang sangat mulia, yang terbaik di antara semua hari, hari yang sangat-sangat diberkahi, yang Nabi menyebut Sayyidul Ayyam, yakni hari Jumat, kita datang dari rumah menuju tempat sebaik-baik tempat, yaitu rumah Allah. Yang siang hari ini kita berkumpul di Masjid Babus Salam guna untuk dua kepentingan. Yang pertama, mendengarkan khutbah Jumat untuk mendapatkan nasihat-nasihat. Yang kedua adalah nanti bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Semoga ini menjadi bukti ketakwaan kita kepada Allah, dan bahkan semoga ini semakin menambah nilai-nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita di tempat yang sangat diberkahi, di hari yang sangat diberkahi, kita memohon kepada Allah semoga ketakwaan kepada Allah ini akan tetap mampu kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, takwa kepada Allah berarti kita berusaha sekuat tenaga untuk mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah, baik yang sifatnya wajib maupun sunnah, kita kerjakan semata-mata karena Allah. Dan sekaligus apa yang dilarang oleh Allah, baik yang sifatnya haram maupun makruh, kita jauhi dan kita tinggalkan juga semata-mata karena Allah. Ini adalah arti daripada ketakwaan. Takwa ini perintah dari Allah. Ini juga yang diperintah oleh Allah pada umat-umat sebelum kita. Allah ta'budu illallah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Semua nabi rasul dan sekarang para ulama, para aulia memberitahukan agar
semua umat tidak menyembah kecuali pada Allah. Sesungguhnya saya, kata para nabi, para rasul, para ulama, para ulama, kami takut murka Allah, siksa Allah akan menimpa kalian manakala kalian tidak bertakwa, tidak menyembah kepada Allah. Begitupun juga kami mengajak kepada para hadirin untuk senantiasa mengabdi dan mengabdi hanya kepada Allah. Dan di antara yang diperintah oleh Allah adalah seorang muslim, seorang yang mengaku beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Allah. Di antara yang diperintah Allah adalah agar memiliki sifat tawadhu, sifat rendah hati. Ini adalah hamba-hamba Allah yang sejati. Tadi saya singgung di dalam surat Al-Furqan ayat 63, Allah berfirman, wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi ini dengan rendah hati. Itu adalah hamba Allah yang sejati. Rendah hati atau yang disebut tawadhu ini adalah sifat dari sifat sombong. Sombong ini adalah satu sikap, satu akhlak yang paling dibenci oleh Allah. Begitu juga akhlak yang paling dicintai oleh Allah adalah akhlak yang memiliki sifat tawadhu. Orang yang tawadhu, derajatnya, kedudukannya, kemuliaannya akan dimuliakan oleh Allah setinggi-tinggi. Tadi saya singgung dalam satu hadis riwayat Imam An-Nasai, Nabi pernah menyampaikan, man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya, tidak. Anda rendah diri, rendah hati di hadapan orang, itu karena Allah, karena ini perintah Allah. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia punya jabatan yang tinggi, bukan karena dia punya wewenang, punya kekuatan, tidak. Tapi kamu merasa rendah hati karena Allah. Rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Sebaliknya, wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang menganggap dirinya lebih hebat, lebih kuat dari siapa saja, maka Allah akan merendahkan, menjatuhkan dia serendah-rendahnya. Jadi kemuliaan dan kerendahan seseorang tergantung bagaimana dia menyadari siapa dirinya. Kalau dia menyadari dirinya adalah tidak ada apa-apanya, dirinya adalah makhluk yang lemah, yang penuh dengan segala kekurangan, maka Allah akan angkat derajatnya setinggi-tinggi. Tapi kalau dia merasa dirinya orang yang hebat, orang yang kuat, maka Allah akan rendahkan dia serendah-rendahnya. Ini yang dikatakan oleh seorang ulama besar, min ulama'il arifin, termasuk salah satu tokoh-tokoh besar para al-arifillah, Syekh Ibn al-Misri. Itu pernah menyatakan, ma'azzallahu abdan bi'izzin huwa a'azzu lahu min ayyudillahu ala kulli nafsi. Allah tidak memberikan kemuliaan kepada seorang hamba semulia-mulianya, melainkan daripada orang yang merendahkan dirinya serendahnya. Begitu juga sebaliknya, wa ma adallallahu 'abdan bi dhullin huwa adallu lahu min ayyahjubahu ala kulli nafsi. Allah akan memberikan kerendahan serendah-rendahnya pada seseorang. Tidak direndahkan oleh melainkan orang itu dihijab Allah dari merendahkan diri. Jadi kalau kita ingin mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia, rendahkan dirimu di hadapan Allah dan siapapun. Jangan pernah merasa lebih baik dari siapapun.
Ini dikatakan oleh Syekh Yusuf bin Asbad. Di ulama besar pernah ditanya, waqad su'iltu an haqiqatit tawadhu. Aku pernah ditanya, bagaimana sih hakikat tawadhu, sifat rendah hati? Aku kasih tahu, antakhruja min baitika fala talqa ahadan illa ra'aitahu khairan minka. Hakikat tawadhu adalah apabila kamu keluar dari rumah kamu tidak bertemu kepada siapapun kecuali kamu melihat dia masih lebih baik daripada kamu. Sekalipun dia orang kecil, sekalipun dia tidak beriman, sekalipun itu kamu melihat dia lebih baik daripada kamu. Itulah sifat rendah hati. Jadi rendah hati itu adalah tidak sombong, tidak membanggakan diri, dan tidak merasa lebih baik daripada siapapun. Ini sifat yang sangat-sangat terpuji. Terlebih kepada orang fakir, terlebih kepada orang alim, orang-orang yang dekat dengan Allah, kita harus lebih rendah hati. Syekh Jalaluddin Asyuyuti di dalam kitabnya Lughatul Hadis membawakan satu hadis Nabi, man takabbara 'alal fuqara'i la'anahu Allah wa man takabbara 'alal ulama'i akhzahu Allah. Siapa yang merendahkan dirinya kepada orang-orang fakir, maka Allah. Siapa yang sombong, wa man takabbara 'alal fuqara, siapa yang menyombongkan dirinya atas orang fakir, maka Allah melaknat dia. Dan siapa yang menyombongkan dirinya kepada para ulama, maka Allah akan menghinakan dirinya. Saudaraku, merendahkan diri, merasa rendah hati tidak merugikan kita, justru itu akan menguntungkan kita. Ada beberapa perkara yang tidak membawa kerugian kepada kita, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Ada hadis riwayat Imam Muslim, mana qasad shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun billahi illa rafa'ahu Allah. Sedekah yang kamu keluarkan itu tidak akan mengurangi harta benda kamu, justru akan menambah semakin banyak. Memang tidak sesuai nalar. Kita mengeluarkan harta semestinya akan berkurang, tapi Allah lewat Rasul memberitahukan sedekah itu justru akan semakin menambah harta kekayaan kamu. Wa ma a'azzallahu 'abdan wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Allah tidak memberikan tambahan kepada hambanya karena memberikan maaf, kecuali Allah tambah kemuliaan. Jiwa ngekei sepuro atas salah orang lain itu tidak mengurangi martabat kehormatan kamu, tapi justru Allah akan mengangkat harkat dan martabat kamu. Dan yang ketiga, wa ma tawadda'a ahadun lillah, tidak ada siapapun yang merendahkan dirinya karena Allah, illa rafa'ahu Allah, maka Allah akan angkat derajat. Ini juga yang Allah besar di dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 37, wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kamu jangan berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Ingat, kamu tidak akan bisa mengelilingi dunia. Kamu tidak akan bisa melewati gunung yang meninggi, yang menjulang tinggi. Apa ini belum puteri dunia ini gak mampu. Munggahan pucuk gunung ini mboten ojo sombong-sombong. Dalam ayat yang lain surat Luqman ayat 18 Allah juga mengatakan wala tusahhir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusahhir, kamu jangan memalingkan wajahmu dari manusia karena kamu sombong. Wala tamshi fil ardi, dan kamu juga jangan berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan diri. Hal ini juga dikatakan oleh Al-Imam
Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, mali ibni Adam al-kibru, tidak layak bagi manusia itu sombong, li'anna awwalahu nutfatun wa akhiruhu jifatun wa ma bainahuma yahmilul qadar. Tidak layak manusia itu sombong karena awalnya dia terbuat dari sperma, akhirnya dia akan menjadi bangkai, dan di tengah-tengah antara awal dan akhir kemana-mana selalu membawa kotoran. Kula jenengan iki urip iki sami teng laku. Oke, bawa telek, bawa oyo, bawa upil, bawa budal, bawa entute ya basin, apane sing disumbungno. Jadi niki turine Sayyidina Ali, kita digawe kerta sperma, kok mati ya kaya batang. Urip ngalor ngidul gawa tata niku turine boten pates sumbung, boten pates sumbung. Karena itu Allah mengecam keras lewat Nabi sampai mengatakan la yadkhulu al-jannata man kana misqalu dzarratin min man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat semut kuda sifat sombong. Iblis dan Nabi Adam sama-sama membuat kesalahan di dalam surga, tapi iblis terusir dan terlaknat selama-lama, Nabi Adam tidak. Kenapa? Di antaranya karena iblis sombong, tidak mengakui kesalahan. Nabi Adam rendah hati, mengakui salah lewat doanya. Surat Al-A'raf ayat 23, Rabbana wa qala Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya taubat Nabi Adam diterima, dan akhirnya Allah berjanji siapa saja dari anak-anak kamu yang patuh pada saya nanti juga akan saya masukkan surga saya. Mudah-mudahan di sahur kita ini Allah berikan sifat tawadhu, sifat rendah hati kepada sesama kita, rendah diri di hadapan Allah, dan semoga perjalanan hidup kita diberikan kemudahan, akhir umur diberikan husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagialah orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya dengan mentaati perintah-perintah Allah, dan sungguh celaka orang yang mengotori dirinya, merusak dirinya dengan melanggar larangan-larangan Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Assalamu tasliman katsiran amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyyin qadimah wa amarna bidzalika ikramatan tashrifan wa ta'ziman. Wa qala ta'ala wa lam yas'al qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli